Baik, puji nama Tuhan, pada malam hari ini kita akan memulai ibadah FA kita. Saya rindu menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah. Shalom Bapak Ibu, shalom. Semua dalam keadaan sehat, amin. Haleluya. Pada malam hari ini kita akan mulai ibadah FA kita. Mari siapkan hati kita, pikiran kita, tubuh kita, hanya untuk Tuhan Yesus saja. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada malam hari ini Tuhan, kami akan mulai ibadah FA kami Bapa. Kami rindu Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau melawat setiap ibadah kami Tuhan, mulai dari awal, pertengahan sampai akhir Tuhan. Kami mau menghampiri Engkau Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Kami siap menyembah Engkau, kami siap meninggikan Engkau jauh lebih tinggi Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan siap pada sama-sama katakan amin. Mari angkat pujian ini Bapak Ibu, katakan Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari angkat pujian dengan segenap hati, katakan Engkaulah kekuatan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Kami tak akan goyah. Aku tak akan goyah.
pujian bagi nama Yesus. Kau Raja di atas segala raja, Kau nama di atas segala nama. Allah yang hidup, Allah kami. Saat badai menerpa Tuhan, tak satu pun yang kami andalkan selain Engkau Yesus. Tak satu pun yang bisa kami andalkan selain Engkau Tuhan. Kemuliaan bagi nama-Mu saja, bagi nama-Mu saja Tuhan. Bagi nama-Mu Tuhan, segala hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Amat baik Tuhan. Kau sangat baik Yesus bagi hidup kami. Meskipun keadaan semakin sulit Tuhan, meskipun keadaan tidak baik Bapa, tapi kami punya satu pribadi Tuhan. Kami punya Engkau yang sangat baik Tuhan. Kau teramat baik bagi kami Yesus. Semua kami terpesona akan Engkau Tuhan. Semua kami kagum akan Engkau ya Roh Kudus. Hayalah bara. Shikana bara. Terima kasih Yesus. Mari angkat pujian ini katakan bagi Dia. Selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa buat hari ini
karena Tuhan mengizinkan kami boleh ikut ambil bagian di dalam pelayanan Tuhan di ibadah FA di malam hari ini. Kami persilakan Tuhan yang duduk di tengah-tengah kami memberikan kami pengertian setiap pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman. Di dalam nama Yesus, mari kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu semua yang ada di rumah-rumah. Kami berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat. Dan puji nama Tuhan, kita boleh melewati minggu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita masuk di dalam ibadah FA. Kita bersyukur Tuhan yang memberikan kita kesempatan, kesehatan. Apalagi di masa saat ini, kesehatan itu sungguh mahal harganya ya. Malam hari ini saya mengambil tema dari Yehezkiel 20. Mari kita buka firman Tuhan. Yehezkiel 20 ayat 1 sampai dengan, ini panjang ayatnya tapi saya ambil poin-poinnya saja. Yehezkiel 20 ayat 1 sampai dengan 44 ya. Nah, di sini kita baca mulai dari ayat 1 ya. Judulnya Kasih dan Hukuman Allah dalam Sejarah Israel. Kita baca ayat 1 sampai dengan 5 ya. Pada tahun ke-7 dalam bulan yang kelima pada tanggal 10 bulan itu datanglah beberapa orang dari tua-tua Israel untuk meminta petunjuk daripada Tuhan dan duduk di hadapanku. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, berbicaralah kepada tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Apakah kamu datang untuk meminta petunjuk daripadaku? Demi aku yang hidup, aku tidak mau kau meminta petunjuk daripadaku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Maukah engkau menghakimi mereka? Hai anak manusia, maukah engkau menghakimi mereka? Beritahukanlah kepada mereka perbuatan-perbuatan yang keji dari nenek moyang mereka. Dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari aku memilih Israel, aku bersumpah kepada keturunan kaum Yakub dan menyatakan diri kepada mereka di tanah Mesir. Aku bersumpah kepada mereka, akulah Tuhan Allahmu. Amin Bapak Ibu. Jadi ini cerita tentang Yehezkiel membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjiannya. Saya mengambil tema ini karena saya melihat dan saya mengalami situasi pandemi COVID-19 ini berkepanjangan, tidak ada habis-habisnya mungkin ya Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah. Mungkin beberapa tahun ke depan juga kita akan tetap mengalami ini. Ya, jadi saya mengambil tema ini, bagaimana Tuhan memimpin menuntun kita di dalam situasi yang sulit saat ini. Jadi saya termasuk dalam dunia usaha ya, yang langsung berpengaruh karena COVID-19 ini. Jadi saya bisa melihat bagaimana situasi usaha yang ada di sekitaran Kota Medan khususnya ya. Nah, jadi di sini dikatakan judulnya Kasih ya. Kasih dan Hukum Allah dalam Sejarah Israel. Nah, jadi judulnya pertama adalah Kasih ya. Di sini dibuat kasih. Saya juga berpikir kenapa bukan hukum yang duluan ya. Di sini kasih duluan, kasih dan hukum Allah dalam sejarah Israel. Nah, poin-poin yang saya ringkas dari Yehezkiel 20 sampai dengan Yehezkiel 20 ayat 1 sampai dengan 44 ini, yaitu
Intinya Tuhan berjanji menyertai kita dalam masalah, ya. Tuhan berjanji menyertai kita dalam masalah. Seperti di ayat Yeskel 20 ayat 3 tadi ya. Nah, bagaimana kita menghadapinya? Di ayat 3 dikatakan, "Hai anak manusia, berbicaralah kepada tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Apakah kamu datang untuk meminta petunjuk daripadaku? Demi aku yang hidup, aku tidak mau kamu meminta petunjuk daripadaku. Demikianlah firman Tuhan Allah." Jadi yang pertama, kita meminta petunjuk Tuhan ya. Dalam situasi seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Jadi kita meminta petunjuk daripada Tuhan. Kalau kita mungkin berpikir kita sendiri sanggup, ya kita mungkin akan stres sendiri menghadapi situasi ini. Tapi bagaimana situasi ini? Kapan COVID ini berakhir? Ya, kapan bisnis kita mulai membaik? Kapan begini? Kapan itu? Ya. Jadi yang pertama dikatakan kita meminta petunjuk dari Tuhan. Ya. Mungkin kita bisa meminta petunjuk dari orang tua kita juga, dari istri atau suami, bahkan anak-anak pun bisa kita minta petunjuk Tuhan. Tapi yang pertama adalah kita meminta petunjuk dari Tuhan. Ya, bagaimana caranya? Ya, kita hanya datang kepada Tuhan dan berdoa, Tuhan, apa yang harus saya lakukan dalam situasi seperti ini ya? Tuhan akan menjawab dengan cara-cara yang di luar dari apa yang kita pikirkan. Mungkin Bapak Ibu Saudara kami yang ada di rumah dan anak-anak kami juga pernah mengalami situasi ini. Cara Tuhan menjawab doa kita itu banyak caranya. Ya. Bisa melalui orang lain, bisa melalui apa saja ya, bisa melalui binatang ya. Kita tidak tahu. Tapi yang jelas kita harus bertanya dulu kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Amin Bapak Ibu. Kita harus bertanya dulu kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, bagaimana situasi kita, cara kita menghadapi situasi seperti ini? Di Yeskel 20 ayat 5 ya. Di ayat 5 mari kita baca sama-sama. Dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari ini aku memilih Israel, aku bersumpah kepada keturunan kaum Yakub dan menyatakan diri kepada mereka di tanah Mesir. Aku bersumpah kepada mereka, akulah Tuhan Allahmu. Ya. Selain kita meminta petunjuk, kita juga harus mengatakan bahwa Tuhanlah Allah. Ya. Setelah kita datang kepada Tuhan, kita meminta petunjuk, apa yang harus saya lakukan? Kita harus mengakui Tuhan adalah Allah. Itu. Ya, kita harus mengakui Tuhan adalah Allah. Dengan cara apa? Ya, mengaku dengan mulut kita, melalui perkataan kita. Sebelum kita keluar dari rumah, ya, kita bangun pagi hari. Ya, kalau Bapak Ibu mungkin ada bangun di jam 3 pagi atau jam 5 pagi, setelah itu bisa berdoa. Ya, mungkin yang lain tidak bisa seperti itu. Tapi sebelum kita keluar dari rumah, mari kita berkata, Tuhan adalah Allah. Amin Bapak Ibu. Tuhan adalah Allah. Sehingga Tuhan senantiasa memelihara, melindungi, dan menyatakan jalan-jalannya di sepanjang hari yang akan kita lewati. Kemudian yang ketiga, di Yeskel 20 ayat 7. Ya. Bagaimana kita menghadapi situasi ini supaya Tuhan memberikan petunjuknya kepada kita, ya. Di ayat 7 dikatakan, dan aku berkata kepada mereka, biarlah setiap orang membuangkan dewa-dewanya yang menjijikkan kemana ia selalu melihat, dan janganlah menajiskan dirimu dengan berhala-berhala Mesir, akulah Tuhan Allahmu. Jadi yang ketiga, jangan ada Tuhan selain Allah dalam hidup kita ya. Terlebih mungkin ada kita punya pengertian masing-masing ini ya. Tapi saya berkata ini mungkin
termasuk berhala ya. Zaman sekarang mungkin tidak ada berhala di rumah kita ya, tapi ada berhala yang lain, yaitu apa? Ya, berhala yang kita anggap sebagai bahwa itulah Tuhan ya. Jadi kita harus membuang berhala-berhala itu, karena memang Tuhan tidak suka ternyata ya. Di ayat 7 dikatakan, dan aku berkata kepada mereka, biarlah setiap orang membuangkan dewa-dewanya yang menjijikkan kemana ia selalu melihat, dan janganlah menajiskan dirimu dengan berhala-berhala Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Ya, itu tadi yang ketiga. Kemudian yang keempat ya, dengan cepat, Yehezkiel 20 ayat 12 ya. Yehezkiel 20 ayat 12. Nah, saya bacakan untuk kita. Hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Nah, jadi mari kita memelihara hari Sabat ya. Bagaimana supaya Tuhan memberi petunjuk kepada kita ya. Karena ketika kita setelah meminta petunjuk ya, petunjuknya bisa jadi tidak baik, bisa saja itu keinginan Tuhan, karena keinginan kita tidak selamanya menjadi keinginan Tuhan ya. Tetapi keinginan Tuhan sudah pasti baik bagi kita, walaupun kita terkadang merasa, keinginan Tuhan ini kenapa tidak enak ya, tidak nyaman gitu kan. Kok kayaknya situasi jalan-jalan Tuhan ini tidak seperti yang saya inginkan begitu ya. Nah, memang seperti itu ya. Rencana kita bukanlah rencana Tuhan, tetapi rencana Tuhan sudah pasti membawa kebaikan kepada kita, walaupun pada saat itu kita tidak merasa baik ya. Tetapi pada akhirnya seperti di ending sebuah film, pasti membawa kebaikan kepada kita ya. Di akhir baru kita tahu, ternyata ini ya, ini ternyata jalan Tuhan selama ini. Kenapa aku begini? Kenapa aku di sini? Ya, kenapa aku masuk ke dalam FA ini ya? Bertemu dengan si Anu, bertemu dengan si A, si B. Ini ternyata ya, aku berkenalan dengan si Anu ya di FA ini. Amin Bapak Ibu. Nah, memang rencana Tuhan itu tidak selalu enak pasti kita jalani, pasti ada rintangan, pasti ada tantangan. Tetapi di akhir kita akan mengetahui bahwa itulah jalan Tuhan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi selama pandemi COVID-19 ini kita tidak tahu kapan ini berakhir. Baik bagi Bapak Ibu yang bekerja, berusaha ya, work from home ya, daring, anak-anak kami yang daring, bahkan bukan anak-anaknya saja yang stres ya, orang tuanya pun ikut stres menghadapi anak-anak yang daring di rumah ya, karena orang tuanya yang betul-betul terjun mengajar anak-anak. Kalau selama ini guru yang mengajar anak-anak di sekolah, nah sekarang orang tuanya yang repot mengajar anak-anak di rumah. Amin Bapak Ibu. Tapi bagaimana situasi kita supaya Tuhan tetap memberikan petunjuknya ketika kita bertanya kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan? Jadi saya mencoba meringkas itu. Mari kita renungkan, mari kita lakukan. Yang di pertama tadi Yehezkiel 20 ayat 3 meminta petunjuk. Kemudian Yehezkiel 20 ayat 5 ya, mengakui Tuhan adalah Allah. Kemudian yang ketiga, tidak ada berhala, tidak ada dewa selain Tuhan. Ya, kita harus mengakui Tuhan adalah Allah. Kemudian yang terakhir adalah hari Sabat. Kita harus menghormati hari Sabat, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Jadi demikian apa yang bisa saya sampaikan untuk Bapak Ibu dan anak-anak kami yang ada di rumah. Mari kita tutup, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, Allah kami yang agung, Allah kami yang hidup, Allah kami yang mulia, yang
sejati yang senantiasa menyertai hidup kami, dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Kami percaya Tuhan ada bagi kami. Sesungguhnya kami juga bersyukur jikalau Tuhan membawa kami masuk dalam setiap masalah. Kami tahu itu akan membawa kebaikan bagi kami. Kami juga sadar Tuhan sering melakukan pelanggaran. Kami juga sadar Tuhan sering melakukan keinginan hati kami sendiri daripada keinginan Tuhan. Ampunilah kami Bapa, kuduskanlah kami Tuhan, layakkanlah kami sehingga kami layak di hadapan-Mu. Bapa yang baik, kami juga berdoa saat ini Tuhan buat para pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden kami yang ada di Jakarta, para pemimpin kota kami, kota Medan. Kami berdoa juga ya Tuhan buat kota kudus Yerusalem. Mari kita angkat tangan kita memberkati kota kudus Yerusalem. Shalom Yerusalem, diberkatilah kota kudus Yerusalem. Diberkatilah orang yang mencintai Engkau akan mendapat sejahtera dan sentosa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa ya Tuhan, mari kita angkat tangan kita berdoa buat para pemimpin rohani kami yang ada di pusat, Bapak Insinyur Dr. Niko Nyotoro Harjo. Kami juga berdoa para pemimpin rohani kami yang ada di keluarga Medan Plaza ya Tuhan, buat seluruh para full timer yang ada di lingkungan Medan Plaza. Dan kami juga berdoa buat gereja kami di tempat ini, gembala kami Bapak Anton Purba dan seluruh full timer yang ada di tempat ini. Mari berkati Tuhan seluruh keluarga besar mereka, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Perlindungan-Mu Tuhan atas mereka, berkati mereka Tuhan dalam nama Yesus. Dan saat ini juga Tuhan kami berdoa buat umat-Mu yang ada di rumah-rumah, setiap FA dimanapun berada, yang bekerja, yang berusaha, yang bersekolah, yang sedang mencari pekerjaan, bahkan yang sedang mencari jodoh ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan yang membukakan segala yang baik bagi mereka. Biarkan kiranya suami mengasihi istri, tunduk kepada suami dan anak, hormat dan menghargai orang tua. Berkati Tuhan umat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan memberikan kesembuhan. Jikalau umat-Mu yang sedang mencari pekerjaan, bukakan pintu pekerjaan Tuhan. Bahkan umat-Mu yang sedang dalam pendidikan, mari berikan kepintaran, kesehatan bagi mereka, anak-anak kami khususnya. Bahkan yang ada di dalam kandungan, kami berdoa Tuhan memberkati. Berkati mereka semua Tuhan dalam nama Yesus. Dan selebihnya seluruhnya itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, seluruh keluarga besar kami. Tuhan kiranya melindungi, Tuhan kiranya menyertai, memelihara kami, terjauh dari segala yang tidak baik, terjauh dari segala penyakit, penyakit sampar, penyakit yang mengamuk di siang hari, yang di malam hari Tuhan, yang kami tidak tahu. Tuhan kiranya melindungi kami, jauhkan kami dari segala penyakit ini Tuhan. Bahkan ketika kami pun sudah terpapar Tuhan, Tuhanlah yang menyembuhkan kami dalam nama Yesus. Kami percaya Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu buat pelayanan Tuhan di dalam malam hari ini. Kami boleh ikut ambil bagian. Segala puji syukur bagi-Mu dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama katakan amin.